Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini menjadi tetap eksis, bisa hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah terbalaskan dengan balasan terbaik. Kita sudah seharusnya lah ya berterima kasih kepada beliau-beliaunya. Ini Selasa, jadi tidak ada kopi, jadi kita pelan-pelan ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan always selalu, tidak pernah never dan never tidak pernah. Tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Ya, semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bahwa kau telah mengambil bagian dalam dakwah. Ya, jadi silakan di-share linknya, jangan di-download, jangan di-edit, jangan di-re-upload. Kalau mau perlu atas keperluan tertentu memerlukan video-video dari channel dakwah ini, silahkan konfirmasi dulu lewat WA. Nanti aku pertimbangkan perlunya untuk apa dan gimana kira-kiranya bisa diberikan atau tidak ya. Jadi harus izin. Kalau nggak izin ya maling namanya kalau nggak izin. Oke, dan berikutnya aku tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih ya atas doa-doa baiknya dari kalian semua. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dingin ya, berkabut. Suasananya berkabut, dingin. Oke. Kemarin aku telah membayar hutangku atas request yang diajukan oleh Mas Junet dari Depok. Dan sekarang aku akan membayar hutangku atas request dari mu'alaf kita Luisana Adriana. Laki-laki mukmin kalau mati dapat 72 bidadari, Gus. Oke. Mungkin teman-teman lain berpikir aku sudah request kok nggak dilaksanakan, kok nggak diangkat menjadi tajuk dari kajian ya. Padahal sudah lama ini tiba-tiba ada yang request baru, kok langsung disikapi gitu ya. Maka aku beritahu ya, aku memang memberikan pelayanan khusus sebagai saudara-saudara kita yang mu'alaf ya. Untuk apa sih tujuannya? Agar mereka lebih kokoh, lebih tangguh ya. Kalau katanya iklan semen itu kokoh tak tertandingi gitu. Kalau kalian kan sudah Islam ya, jadi nanti tapi tetap aja jangan khawatir, tetap aku aku akan apresiasi. Cuman kalau aku lupa ya silahkan diulang requestnya, nggak masalah, seperti Junet kemarin kan diulang gitu ya. Kali ini kalau ada yang merasa loh aku sudah lebih dahulu kok nggak juga diangkat jadi tajuk requestku gitu ya. Itu tadi alasannya aku memberikan pertimbangan khusus terhadap saudara-saudara kita yang mu'alaf. Ini kan Luisa Adriana ini kan mu'alaf gitu ya. Jadi aku berikan pertimbangan khusus gitu. Tapi begini, untuk membahas bidadari ini kita tidak bisa masuk langsung ke konteksnya. Ya, dia perlu penjelasan ayat lain, sehingga nanti ketika aku menjelaskan bidadari itu kalian bisa menerima soft landing, tidak hard landing. Jadi tidak
kok begitu kok begini, enggak ya, memang apa adanya aku sampaikan gitu ya. Maka tidak bisa langsung kita membahas bidadarinya, tapi kita membahas hal-hal lain yang itu nanti aku gunakan untuk menjelaskan kepada kamu, mendukung bagaimana mudahnya kamu memahami sebetulnya bidadari yang seperti apa dan bagaimana gitu ya. Karena apa? Karena 72 bidadari ini dipahami secara keliru oleh mainstream. Keliru memahaminya. Kalau kamu nggak terima, kamu pernah ngaji, kamu mau mempertemukan aku dengan guru ngajimu, siap. Dimanapun kita diskusikan. Aku mengundang atau aku yang diundang. Selama itu kita susun dalam sebuah kerangka berpikir silaturahmi untuk mencari kebenaran terjemahan Al-Quran ini seharusnya bagaimana. Jadi aku bukan kaleng-kaleng. Ya. Karena kita tahu ya, isu 72 bidadari itu menjadi ejekan yang diarahkan kepada Islam oleh teman-teman Kristen. Dan semua tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Memangnya surga itu urusan kelangkangan? Iya. Memangnya surga itu urusan selangkangan? Coba jawab. Aku nggak ada urusan mau profesor, mau doktor, mau alumni dalam negeri, mau alumni dari barat, dari mana, silakan. Kita duduk bareng untuk mencari kebenaran. Ya, aku nggak main-main. Mau mupasirin, mau apa kok gitu. Karena ini sudah memakan banyak korban terjemahannya. Ya, maka jangan salahkan teman-teman Kristen kalau membidik ya 72 bidadari itu dikapitalisasi untuk menyerang Islam. Memangnya surganya orang Islam urusan sekelangkangan doang. Dan semua membisu. Ya, nggak bisa. Walaupun dia mau mondok di mana, ngaji di mana, alumni mana, kalau kerangka berpikir edukasinya tidak dirubah, ya pancet saja kebodohan diwariskan ke kebodohan, diwariskan ke kebodohan, diwariskan ke kebodohan. Walaupun ngajinya di mana. Ya. Makanya di sini tidak bisa begitu. Ya. Aku ngaji sama aku belak-belakan saja, nggak ada rayu-merayu, nggak ada. Silahkan kalau mau, ndak ya silahkan, ndak masalah. Ya. Oke. Maka tajuk kita kali ini adalah apa ini? Sebentar. Yang akan kita bahas dulu sebelum masuk ke bidadari ya. Kita harus paham dulu tentang apa dan bagaimananya. Maka aku ajak kamu untuk mendekonstruksi ya. Zaujaini, zauja. Apa itu? Ya. Ya. Zaujaini. Zaujaini. Zaujaini, dekonstruksi. Kita sudah berapa kali mendekonstruksi ya? Dekonstruksi. Terjemahan. Ingat, terjemahannya yang kita dekonstruksi, bukan original teksnya. Terjemahan. Ya. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat yang pertama, dan Quran surat, ini bahasa Az-Zumar ayat surat 39 ayat yang 6. Ya, nih.
Jauh. Tulisannya ini tulisan dokter, jadi kalau kamu nggak perhatikan aku ngomong ya kamu nggak ngerti. Ya. Jadi ketika aku nulis kamu juga perhatikan omonganku. Zauja ini dekonstruksi terjemahan Quran surat An-Nisa, ya, dan Quran surat Az-Zumar 396. Aku nggak tahu apakah ada yang satu substansi dengan ayat ini, aku belum sempat mencari, tapi setidaknya aku menemukan dua ayat ini satu substansi. Ya. Perhatikan pelan-pelan ya. Ini mungkin ada yang bingung, kenapa harus lari ke perjanjian lama? Ya iyalah. Ini ada kitab Kejadian. Pasal yang kedua ayatnya yang ke-21 ya. Perikopnya manusia dan Taman Eden 21 sampai nanti 24 aja lah. Sebetulnya 25 lalu 24. D. Aku jelaskan dulu. Kalian pernah mendengarkan lagunya Sabda Alam yang itu bukan sabda alamnya Chrisye, tapi sabda alamnya Marzuki, Ismail Marzuki. Diciptakan alam pria dan wanita. Pernah ya? Itu kan lagu itu mengatakan bahwa ya wanita itu lemah, laki-laki itu, pria itu kuat, tapi pada kondisi tertentu, kelemahan wanita itu tidak bisa dihadapi dengan laki-laki. Dengan sudut kerling wanitanya, justru laki-laki itu akan menjadi bertekuk lutut terhadap wanita. Kira-kira begitulah. Ya. Nah, itu sepertinya, aku bilang sepertinya karena aku nggak ketemu sama Ismail Marzuki. Kalau ketemu tak tanya dia. Ya. Dia terilhami oleh kitab Kejadian 2, 21, 24 yang dia terima dari publik. Karena ini sudah menjadi pemahaman publik. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, lebih otoritatif mana antara laki dan perempuan, antara pria dan wanita? Ngerti di sini. Ini nggak apa-apa ya, aku jelaskan sejelas mungkin supaya goblokmu itu hilang, otakmu itu menjadi cerdas. Ya, nggak apa-apa. Nanti ini terjadi berapa seri juga nggak apa-apa. Ya, kita nggak bertarget kok, nggak berserang. Pemahaman-pemahaman publik yang itu dianggap menjadi benar bahwa wanita itu menjadi ada di bawah kekuasaan laki-laki, ya, dia ada di under attack laki-laki karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Kan begitu. Jadi sebetulnya terjadi apa ya? Siapa lebih otoritatif? Apakah laki-laki terhadap wanita, apakah wanita terhadap laki-laki? Makanya Ismail Marzuki mengatakan dijajah. Dijajah. Ya. Kalau di Al-Qur'an tidak begitu. Ya, tidak saling mengkooptasi mana dan dari mana yang lebih unggul. Apakah laki-laki under attack perempuan, apakah perempuan under attack laki-laki, tidak begitu. Ya. Masalahnya ya, aduh, gimana ya? Aku itu nggak bisa Arabian. Kalau bisa Arabian tak jelaskan supaya otakmu lebih encer, ya. Gini, kata kerja, ya, kata itu ada 3, ya. Ada kata kerja, itu namanya fiil, ya, fiil. Ada kata benda namanya isim. Ada bukan kata kerja, bukan kata benda, dia namanya
KH, kata harpun, ini loh. Ya. Dia tidak mau masuk ke sini, dia tidak mau masuk ke sini. Ini kalau anak pondok ngerti lah ini ya. Ini kata ini atau diksi. Begini pembagiannya. Harap ini contohnya bismillah ya, bismillah ini ya. Bis. Kita menerjemahkannya selalu dengan nama Allah. Ya nggak apa-apa sih. Dengan nama Allah itu ya nggak apa-apa. Cuma jangan lupa bi ini harpun dia tidak bisa dimasuk no kata fiil, nggak bisa kata isim, nggak bisa. Dia harf bi itu. Tapi kalian kan jarang tahu bahwa bi itu tidak hanya dengan, tapi dia juga bisa diterjemahkan atas. Maka bismillah itu bisa diterjemahkan dengan nama Allah atau atas nama Allah. Cuman kita publik nih selalu menerjemahkan dengan nama Allah. Sama seperti anak-anak kita kalau nggak tahu, kan anak-anak kita, kamu juga kalau goblok ya nggak tahu. Seolah-olah kalau kita sholat itu yang ada itu cuma kan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, kan cuma itu aja. Karena yang diajarkan itu dan itu menjadi public knowledge. Jarang orang tahu ada yang begini. Allahu Akbar, Allahumma ba'id, itu ada yang begitu. Cuman itu nggak diajarkan, tidak apa-apa. Padahal itu ya boleh. Seperti ini. Kita taunya bi itu dengan. Padahal bi itu juga bisa atas. Jadi dengan nama Allah atau atas nama Allah itu boleh. Masuk no otakmu. Jadi aku nggak sia-sia ngajar kau. Ini otakmu bertanya, ngapain jelas lo ke sini? Orang mau ke sini kok harus berputar ke sini. Ya itulah style kajian di sini itu berputar, singular dia. Ya. Oke, ini B ya. B. Sekarang ada lagi itu harap itu kok komprong ini Rek. Bentar, tak bersihin. Ada lagi min. Aduh, nggak bisa dia kasih bahasa. Min. Aduh, nggak bisa. Duk kena wis min. Nggak tahu minnya Arabiunnya gimana nulisnya. Kamu lah yang paling pintar, aku nggak ngerti gitu-gitu. Ya. Min itu dia juga sama dengan B. Dia harap, bukan isim, bukan fiil. Min itu sama ceritanya, dipahami hanya dari. Padahal dia bisa juga bagaikan atau laksana atau laksana atau seperti, bisa. Tapi kalau goblok ya dikirain min itu artinya cuma dari ini saja. Tidak, dia bisa bagaikan, bisa laksana, bisa seperti. Gitu loh. Sekarang kita baca kitab Kejadian 2, 21, 24. Ini sudah mau adzan nih. Ya. Lalu sebetulnya ini harusnya satu perikop ya, tapi terlalu panjang. Aku harap kau nanti baca sendiri ya, perikop manusia dan Taman Eden itu. Kalau aku bilang manusia, berarti itu otakmu langsung ingatmu ke Adam. Ya. Jadi aku anggap kamu sudah tahu gitu loh tentang manusia. Jangan aku jelaskan lagi. Ya. Oke. Lalu Tuhan Allah membuat manusia. Nah, itu otakmu langsung Adam gitu ya. Karena ini aku potong di tengah, kalau aku dari awal panjang ayatnya ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah
mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya. Katanya rusuk kiri atau rusuk kanan, rusuk kiri, ya. Tulang rusuk, ya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Yang kedua-dua, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, maksudnya perempuan itu, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sudah situ aja ya. Nanti kalau aku baca sampai yang ke-25 itu tambah, nanti ada bahasan lain yang nggak fokus tentang telanjang itu nanti ya. Ini kan sudah kita bahas tentang Taman Eden. Intinya, dari mana pemahaman bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki? Dari Bible. Lah kalian baca terjemahan Quran surat An-Nisa 41 dan Az-Zumar 396 itu, kalau kalian goblok nggak pernah mengecek ke original teksnya, ya kalian dicekoki oleh terjemahan-terjemahan yang sudah terkontaminasi oleh kerangka berpikir Bible. Gitu loh. Jadi perempuan itu diciptakan Allah dari tulang rusuk laki-laki. Itu Bible. Lah kamu punya Quran nggak mau ngaji, goblokmu ya hilang-hilang. Ya, itu Bible. Aku heran nggak tahu orang-orang yang top-top itu, mbok ya ini didandanin ini terjemahan ini gitu loh. Supaya umat Islam tidak menjadi korban terkontaminasi Bible. Aku itu ya baca Bible ini tidak pernah terkontaminasi aku. Karena apa? Aku membangun keimananku itu dari pengetahuan. Orang kalau tahu itu nggak bisa digoyang karena dia sudah tahu. Tapi kalau hanya ujuk-ujuk romantisme, jatuhnya iman saja tanpa pengetahuan, itu digoyang sama angin dikit aja sudah roboh itu. Tapi kalau dibangun atas pengetahuan, dia kokoh. Itulah makanya aku mengajak kalian untuk menyebut ikon kajian kita adalah Islam rasional. Rasional kita itu diupayakan. Ya. Jadi pemahaman-pemahaman publik ya bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria itu biblikal. Bukan Qurani, tapi yang menjadi masalah ketika orang menerjemahkan Qurani, si penerjemahnya sudah terpengaruh biblikal. Pertanyaannya, apakah biblikal salah? Enggak juga sebetulnya. Kalau kita membawa permasalahan ini dalam kerangka berpikir metafora, masalahnya di sana. Tapi kalau harafiah, ya salah. Nggak ada ceritanya. Sains tidak mendukung dari tulang rusuk itu bisa jadi manusia, itu sains nggak mendukung. Itu loh. Ya, tuh. Satu sisi lagi ada hadis. Ya, aku nggak sempat kutip, aku ngomong aja nanti kamu cari hadisnya. Ada seorang sahabat, ya. Ini punya istri ini mulutnya bawel atau gimana nggak ngerti lah ya. Cerewet, ngomel melulu. Kira-kira begitulah ya. Si sahabat ini mungkin pusing punya. Taruh sana Al-Qur'annya. Masuk no itu maksudnya. Jangan-jangan Bapak nanti mungkin mau buka Quran. Jangan dulu. Biarin dulu. Ya, si sahabat itu pusing ya. Ya dia datanglah menemui Kanjeng Nabi. Nah, aku pakai Kanjeng Nabi ya. Aku nggak bisa langsung Muhammad itu nggak bisa. Sudah Kanjeng Nabi lagi. Gitu, ya. Datang
Kanjeng Nabi ya. Ini nanti kamu cari googling ya. Tanya Mbak Google hadisnya ada. Aku nggak sempet tadi ya, sibuk. Tanya itu dia curhat gitu loh. Curhat. Ya kira-kira ginilah bahasa lepasnya. Ya Rasulullah, istri saya ini mulutnya ini bawel banget. Ngomel melulu. Cerewet. Gue kagak tahan ini Rasul. Gimana ya Rasul? Gitu loh. Kira ini dramatisasiku ya. Mau pasnya nanti kamu cari googling ke Mbak Google anunya hadisnya. Dan setelah itu Kanjeng Nabi memberikan advice supaya hati-hati bersikap terhadap perempuan, terhadap istri-istri kita. Karena nah ini masalahnya di sini. Wanita itu diciptakan, aku ngikuti publik dulu ya. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Apa bila kamu biarkan dia bengkok, kamu luruskan bisa patah. Masuklah terjemahan ini ke publik menjadi tumbuh oleh tutup. Kalau orang Jawa bilang, orang ngantuk ketemu bantal. Dengan terjemahan Anisa 41, Azumar 396, Kejadian 2:21 sampai 4, bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk. Tuh, masalahnya di sana. Ya. Coba kalau lu ngaji di channel-channel lain, ada yang jelasin seperti ini? Lu ngaji, cari channel-channel lain yang top-top, cari yang top-top itu. Ada yang jelaskan seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita ke hadis. Benar nggak terjemahan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk? Karena di sana ada harf min. Jadi kalau arubiunnya itu kamu nanti cross check arubiunnya. Itu ada penyambungnya, ada harpunnya min. Minnya itu diterjemahkan dari, maka kloplah wanita diciptakan dari tulang rusuk. Padahal min itu bisa juga berarti bagaikan, laksana, seperti. Tapi nggak tahu, dikirain min itu artinya cuma darinya aja. Ya bisa sih diterjemahkan dari, cuman dia polisemi, dia juga punya makna lain. Nah sekarang ketemukan dengan otakmu, dengan kesadaranmu, kamu coba baca-baca sains lah. Kira-kira ada nggak ya wanita diciptakan dari tulang rusuk kuwi lho kepiye? Ya opo? Kumaha? Ya. Ada kok wanita diciptakan dari tulang. Ya. Coba kalau kita pakai begini, bahwa min kita pakai makna yang berikutnya. Wanita diciptakan bagaikan tulang rusuk, atau wanita diciptakan laksana tulang rusuk, atau wanita diciptakan seperti tulang rusuk. Sifat tulang rusuk itu gimana? Bengkok. Jadi istri-istri lu itu yang bawel, yang cerewet, yang ngomel, kalau lu biarin dia tetap bengkok. Tapi hati-hati, kalau lu lurusin dia patah. Itu loh yang mau Kanjeng Nabi maksudkan. Jadi bukan hadis itu mengatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk. Segini dulu karena sudah masuk waktu adzan ya. Waktu adzan dosa aku mau berbuka ya. Ini seri 1 ya. Nggak tahu nanti berseri sampai ke berapa ini seri 1. Sini ya tuh. Ya. Ini seri 1. Ya. Aku mau berbuka ya.
Aku ingatkan kepada saudaraku semuanya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, menjadi bingkai imanmu, tetapi tetap menghormati teman-teman kita yang memilih jalan lain. Ya, semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana yang lalu. Bil khusus ya untuk saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit selama engkau ikhlas ya. Karena ikhlas itu posisi tawarnya nggak ada, harus dia. Kalau enggak ya amalmu bagaikan debu berterbangan. Asal ikhlas ya, insya Allah akan tercatat sebagai amal soleh, sehingga nanti ketika engkau menutup mata itu menjadi amal soleh yang menemanimu, dan insya Allah akan terbalaskan oleh Gusti Allah yang mau aku dengan balasan yang terbaik. Kita juga berdoa untuk saudara kita yang lagi diuji ya, tadi pagi sudah aku unggah di Malang bagian selatan sana dengan musibah banjir, semoga bisa dilalui dengan ketabahan dan musibahnya segera berlalu. Ya Allah, ya Rabbi, kabulkanlah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.